Oke. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode-metode data mining dan text mining. Ya, jadi seperti yang pertemuan pertama kita bahas tentang pembelajaran kita, di situ ada metode-metode seperti regresi, klasifikasi, clustering, seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas secara umum dari masing-masing metode tersebut. Nah, nanti minggu depan mulai masuk ke masing-masing metodenya. Seperti itu. Nah, jadi metode pertama ini adalah metode data mining regresi atau regression. Jadi di mana regresi atau regression ini dia akan memprediksi nilai variabel bernilai kontinu atau numerik yang diberikan berdasarkan nilai variabel atau atribut lain. Nah, dengan asumsi bahwa model ketergantungan linear atau non-linear. Nah, regresi ini biasanya dipelajari saat kita mempelajari statistik ya. Tujuannya untuk menemukan fungsi atau model matematika yang paling sesuai dengan data untuk membuat prediksi yang akurat. Sebentar. Oke. Nah, untuk metode regresi di sini ada 3 macam ya. Yang pertama ada linear regression. Jadi untuk regresi linear atau linear regression itu adalah jenis regresi yang paling sederhana, di mana hubungan antar variabel bebas dan terkait itu diasumsikan berbentuk garis lurus ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar di sebelah kanan ini, sebelah kanan atas ya, yang ini. Nah, di sini ditampilkan dia diagram yang menunjukkan pertama titik-titik biru ini adalah poin-poin data atau data points atau nilai aktual dari data. Sedangkan garis lurus, nah itu adalah line of regression. Di situ adalah hasil prediksi dari model regresi linear. Jadi semakin dekat titik data ke garis regresi, maka semakin baik model tersebut dalam merepresentasikan hubungan antar variabelnya. Gitu. Contoh penggunaannya ini adalah pertama bisa untuk kita menghitung pengaruh usia atau jenis kelamin terhadap tinggi badan. Seperti itu misalnya. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, usia dan jenis kelamin itu adalah variabel bebas, sedangkan tinggi badan adalah variabel terikat yang nanti akan diprediksi. Nah, kemudian yang kedua ada regresi polinomial. Nah, regresi polinomial ini adalah perluasan dari regresi linier yang mampu menangkap hubungan nonlinear antar variabel. Artinya, ketika hubungan antar variabel itu tidak bisa dijelaskan dengan garis lurus, maka kita bisa menggunakan kurva yang lebih kompleks, misalnya kurva kuadrat, kubik, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar di bagian kiri, ya, di sini menunjukkan sebuah kurva yang membentuk pola naik turun seperti huruf U atau huruf N. Di sini dia menggambarkan bahwa model berhasil mengikuti pola data yang tidak linear ya. Kalau linear tadi garis lurus ya, gitu. Nah, model ini dia lebih fleksibel dalam menggambarkan hubungan yang dinamis antar variabel. Misalnya contoh penggunaannya adalah ketika kita memodelkan tingkat penurunan dari COVID-19 misalnya, di mana jumlah kasusnya bisa naik dan turun tergantung banyak faktor, misalnya seperti musim, mobilitas penduduk, vaksinasi, dan lain-lain. Nah, hal ini tidak dimodelkan dengan garis lurus, sehingga regresi polinomial lebih cocok untuk digunakan. Nah, yang ketiga adalah regresi logistik. Nah, regresi logistik ini adalah metode regresi yang digunakan untuk memprediksi kejadian dengan dua kemungkinan atau biner, seperti ya atau tidak, benar atau salah, kemudian menang atau kalah, seperti itu.
Jadi berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai kontinu, nah regresi logistik ini dia memprediksi probabilitas suatu peristiwa yang terjadi. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar di sisi kanan, di sini ada titik data biru yang berada pada dua level yang berbeda ya, yaitu bawah dan atas. Nah, di sini merepresentasikan dua kelas, misal kalah sama dengan 0 dan menang sama dengan 1. Nah, kemudian garis lengkungnya yang warnanya merah itu adalah kurva sigmoid, yaitu fungsi logistik yang digunakan untuk mengubah input menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Nah, di sini contoh kasusnya, misalnya ada jajak pendapat atau survei pemilu, di mana kita ingin memprediksi apakah seorang politisi itu akan menang atau kalah dalam pemilihan umum. Seperti itu. Nah, nanti dia bisa digunakan data-data seperti popularitas, jumlah kampanye, usia pemilih, atau opini publik. Nah, nanti hasil dari model si regresi logistiknya ini, itu dia akan memberikan probabilitas, misalnya 0,75 atau 75% kemungkinan menang. Nah, seperti itu. Jadi, dari situ bisa disimpulkan apakah hasilnya cenderung menang atau kalah. Nah, ini adalah contoh regresi prediksi harga rumah. Oke. Ini adalah contoh prediksi harga rumah ya. Ini dengan menggunakan regresi linear seperti itu. Ini ada contoh regresi prediksi waktu pengiriman. Nah, itu tadi adalah regresi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini adalah proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke suatu label kelas Y yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk klasifikasi kita punya input nih, atribut set ya. Nah, terus kita klasifikasi, kita labelin. Misalnya ada label A, B, C seperti itu. Jadi misalnya di sini label A, sini label B, sini label C. Nah, nanti atribut-atribut yang inputan yang masuk, nanti kita masukkan ke dalam kelompok yang mana. Seperti itu. Nah, klasifikasi di sini ada dua pemodelan. Yang pertama adalah pemodelan deskriptif, di mana model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan yang membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Gitu. Jadi, di sini kita hanya membedakan misalnya adalah bisa lulus, tidak bisa lulus, seperti itu. Nah, kemudian ada model prediktif. Jadi, model klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Nah, di sini klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing atau supervised learning. Artinya dia akan menggunakan kumpulan data berlabel untuk membangun model prediktif. Nah, untuk membangun klasifikasi, kita kan membutuhkan training set sebagai data pembelajaran. Nah, setiap sampel yang dari training set akan memiliki atribut dan class label. Nah, ekstraksi pola pengelompokan atau pengklasifikasian sebuah himpunan objek atau data atau training set ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut-atribut. Jadi nanti kalau kita mau melakukan klasifikasi, kita harus punya dulu training datanya seperti itu. Baru nanti akan ada tes datanya. Nah, training datanya nanti akan sudah ada label kelasnya. Misalnya data set A, label kelasnya lulus seperti itu. Dataset B tidak lulus dan seterusnya. Nah, nanti dari training data itu baru kita bisa melakukan tes untuk memprediksi apakah dia lulus atau tidak lulus.
Nah, di sini ada learning ya, tadi training ya. Jadi kita akan menggunakan data training, ya misalnya untuk naive Bayesian classifier, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada testing, jadi menguji model menggunakan data testing. Nah, pertama jadi training data, kemudian kita menggunakan learning algoritmnya, mendapatkan model, lalu melakukan tes data, dan mendapatkan akurasi. Seperti itu. Jadi tadi ya, yang training data itu isinya adalah dataset lengkap dengan kelas labelnya. Misal kelas label lulus tidak lulus. Nah, itu harus sudah ada. Misalnya nilai sekian, 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 sekian dia lulus. Nilai sekian, sekian, sekian dia tidak lulus. Misalnya kita pakai 50 data training seperti itu. Nanti dari data training akan dipelajari, sudah ada modelnya nih. Nah, nanti kita coba tes data yang belum ada kelas labelnya. Nah, nanti dia akan memprediksi tuh dari dataset pada tes datanya. Nah, terus kita ukur akurasinya. Seperti itu. Ini adalah untuk klasifikasi. Ini adalah nih ya tadi ya ilustrasi. Nah, training dataset di sini kelasnya sudah ada. Di sini no dan yes. Nah, kemudian kita masukkan ke learning modelnya, dipelajari, kemudian sudah dapat modelnya, misalnya kita menggunakan naive bias misalnya gitu. Nah, nanti kita akan mengapply modelnya dengan tes datanya. Nah, tes datanya di sini kelasnya belum ada. Nah, jadi nanti dari tes data ini kita akan mencari, oh kelas dari data 11 ini apa, 12 ini apa, seperti itu. Nah, nanti setelah kita, oh dapat nih, data pertama kelasnya no, kedua yes, dan seterusnya, nanti akan dihitung akurasinya. Seberapa akurat model yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, metode klasifikasi pertama ada logistic regression. Ya, yang tadi kita sudah dapat penjelasan sebelumnya, di mana tadi logistic regression dia merupakan pengklasifikasian biner ya, yes dan no, kemudian lulus tidak lulus, menang kalah, seperti itu. Oke, jadi regresi logistik ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan observasi menggunakan berbagai jenis data dan dapat dengan mudah menentukan variabel paling efektif yang digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah algoritma probabilistik yang membuat prediksi berdasarkan probabilitas fitur. Jadi algoritma ini mengasumsikan bahwa fitur-fitur tersebut tidak bergantung satu sama lain dan menghitung probabilitas tiap kelas berdasarkan probabilitas fitur-fitur tersebut. Misalnya jika ada buah berwarna merah, bulat dan lebarnya sekitar 3 inch, maka disebut sebagai apel. Nah, sekalipun ada yang berkaitan, masing-masing fitur membantu untuk memutuskan bahwa mungkin sebuah apel. Saya disebut juga naive Bayes. Kemudian ada neural network. Nah, di sini juga dia digunakan di bidang penambangan data untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Nah, algoritma neural network ini diinspirasikan oleh otak manusia yang bekerja melalui asosiasi menggunakan neuron. Ya, nanti di sini nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Nah, jadi misalnya contohnya adalah pengklasifikasian kucing di mana dilakukan klasifikasi gambar ke dalam klasifikasi biner, yaitu kucing atau bukan kucing. Kemudian ada juga decision tree. Nah, di sini kalau oke, belum ada SPP ya. Oke, jadi di decision tree atau pohon keputusan ini adalah representasi grafis dari proses pengambilan keputusan. Jadi kalau pohon ya, dia ada node yang mewakili fitur data dan cabang yang mewakili keputusan berdasarkan fitur tersebut. Misalnya di sini ada predictors, ya. Jadi di sini ada variabel-variabelnya seperti outlook, temperatur, humidity, ada windy. Nah, targetnya atau outputnya adalah play golf. Jadi kita akan menentukan apakah dia akan bermain golf atau tidak. Nah, di sini adalah variabel-variabel untuk memprediksi output tersebut. Nah, jadi node-nya ini adalah fitur-fitur. Misal yang terpilih pertama adalah Outlook. Nah, Outlook dia punya
Tiga nilai, ada sunny, overcast, dan rainy. Nah, nanti dari sini eh, dipilih lagi sesuai dengan eh, apa namanya fitur yang terpilih. Kemudian ada KNN atau K nearest neighbor. Nah, di sini dia adalah algoritma non-parametik yang membuat prediksi berdasarkan kemiripan fitur. Nah, algoritma ini menghitung jarak antara contoh data baru dan contoh data yang ada dan memilih K nearest neighbor atau K tetangga terdekat untuk membuat prediksi. Misalnya kita punya gambar kucing, makhluk yang mirip dengan kucing dan anjing. Nah, tapi kita ingin tahu nih, apakah itu kucing atau anjing? Saya seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya dapat menggunakan KNN. Nah, karena kita kan melihat kemiripan ya, gitu. Kemiripan dari si data barunya dan data contoh yang sudah ada. Nah, ini adalah contohnya dengan KNN ya. Nah, ini adalah kelasnya, prediksi tumor. Ini adalah kategori-kategorinya. Nah, nanti kita lihat yang mirip, yang terdekat nilainya yang mana. Nah, di sini kita lihat ini adalah tumor prediksi dari si bening dan malignant. Nah, nanti dilihat apa namanya yang terdekat dari tetangga satu titik data satu dengan data yang lainnya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas pada pembahasan KNN-nya. Nah, kemudian ada regression versus classification. Jadi klasifikasi dia memprediksi respon kategorikal. Ya, benar, salah, merah, hijau, spam bukan, besar, sedang, kecil, dan lain-lain. Sedangkan regresi, dia memprediksi respon kontinu, yaitu dengan angka, misal tinggi, berat, durasi. Nah, memilih antara model regresi atau klasifikasi bergantung pada sifat tugas prediktif yang ada. Kalau tujuannya kita untuk memperkirakan nilai numerik berdasarkan inputan, misal prediksi harga rumah dari berbagai fitur berbagai fitur. Nah, maka lebih cocok kita menggunakan regresi linear. Nah, tapi kalau tugasnya kita untuk melakukan pengkategorian inputan ke dalam label yang berbeda, contohnya menentukan dia tumor ganas atau jinak. Nah, maka lebih cocok kita menggunakan algoritma klasifikasi seperti naive Bayes, KNN dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran ini untuk regresi linear tadi semakin dekat dia dengan garis, maka dia akan semakin sesuai modelnya. Nah, klasifikasi dia dibagi menjadi label-label. Jadi di sini ada yang bulat-bulat, ada yang plus seperti itu. Nah, tadi ada klasifikasi, kemudian ada clustering. Nah, beda di sini clustering adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data yang serupa berdasarkan karakteristik atau kesamaan instruksinya. Nah, hal ini bertujuan untuk menemukan pola atau struktur alami dalam data tanpa kelas atau label yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi perbedaannya dengan klasifikasi, ada klasifikasi labelnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita tinggal masuk ini, oh ini di label A, oh ini di label B, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau clustering, nah dia di sini dia akan mencari polanya, kesamaan, dan karakteristik dari satu data dengan lainnya yang nanti dikelompokkan. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah raw datanya yang acak. Nah, karena tadi kita tidak memiliki label, nah maka kita akan mencari nih, oh karakteristik dari yang bentuknya apel. Itu seperti apa dijadikan satu. Pear, dan seterusnya. Nah, ada beberapa metode clustering. Pertama adalah aglomerative hierarchical clustering. Nah, jadi algoritma pengelompokan hierarki ini mengelompokkan objek serupa ke dalam kelompok yang disebut cluster. Nah, ada dua jenis algoritma pengelompokan hierarki. Yang pertama adalah aglomeratif.
di mana pendekatannya dari bawah ke atas atau bottom up. Ya, jadi kita mulai dengan banyaknya klaster-klaster kecil yang digabungkan semuanya untuk membuat klaster yang lebih besar. Contohnya dari klaster-klaster terkecil, misal kalau di sini adalah hewan ya. Jadi ada elang, ada peacock. Nah, di sini si elang dan peacock ini kita gabungkan. Ya, jadi klaster burung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada klaster kecil lain, ada singa, ada beruang. Nah, singa dan beruang ini digabungkan lagi ke klaster yang lebih besar, yaitu mamalia. Nah, klaster besar tadi, si burung dan mamalia, kita gabungkan lagi menjadi klaster yang lebih besar, yang itu adalah vertebrata, dan begitu seterusnya. Jadi, aglomeratif adalah pendekatan bottom up, dari bawah ke atas. Nah, kemudian ada divisif. Nah, divisif kebalikannya. Di sini dari atas ke bawah atau top down. Kita mulai dari klaster yang besar, lalu dipecahkan menjadi klaster yang lebih kecil. Contohnya, klaster besar ini adalah animals atau hewan. Nah, hewan kita pecah, ada vertebrata dan ada yang lebih dari 3 kaki. Nah, kemudian vertebrata dipecah lagi menjadi burung dan mamalia dan seterusnya. Nah, kemudian ada metode kedua, ada K-means clustering. Jadi kalau tadi ada K-nearest bias, sekarang ada K-means clustering. Ini adalah jenis pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning. Tujuan dari K-means ini adalah menemukan kelompok dalam data dan jumlah diwakili oleh K-algorithm. Ini adalah prosedur berulang di mana setiap titik data ditugaskan ke salah satu kelompok K berdasarkan kesamaan fiturnya. Nah, contohnya untuk segmentasi pasar ya, jadi mencari Google segmentasi pasar berdasarkan data transaksi untuk keperluan marketing. Jadi pendekatannya kita mempersiapkan data beserta atribut data pelanggan berdasarkan geografi dan data pribadi lainnya. Lalu kita mencari gugus pelanggan yang mirip berdasarkan atribut tersebut dan melakukan observasi perilaku pasar. Nah, maka hasilnya nanti adalah strategi yang tepat sasaran. Nah, tadi sudah ada klasifikasi, ada clustering, sekarang adalah association rule atau asosiasi. Nah, teknik dalam pengembangan data untuk menemukan hubungan. Ya, jadi asosiasi itu adalah hubungan yang menarik, kemudian pola yang sering terjadi, asosiasi dan korelasi antara variabel dalam kumpulan data yang besar. Nah, hubungan ini dia dapat dinyatakan sebagai seperangkat aturan. Jadi, suatu aturan ini terdiri dari premis dan kesimpulan. Antecedennya adalah suatu objek atau sekumpulan objek. Konsekuensinya adalah suatu objek atau sekumpulan objek. Misalnya, di sini ada kumpulan data pasar ya. Antecedennya adalah susu dan telur dibeli. Konsekuensinya adalah keju dibeli. Nah, berarti aturan ini menunjukkan bahwa pelanggan yang biasanya membeli susu dan telur, cenderung dia juga akan membeli keju. Seperti itu. Jadi kita akan melihat hubungan dari satu objek dengan kumpulan objek lain. Nah, ada metode association rule. Yang pertama adalah algoritma a priori, di mana di sini penemuan aturan relasional dalam data mining. Algoritma a priori ini adalah algoritma yang banyak digunakan untuk penambangan aturan relasional dan sangat efektif dalam aplikasi seperti analisis keranjang belanjaan. Jadi analisis keranjang belanjaan ini gunanya untuk memahami perilaku pelanggan dan rekomendasi produk yang biasanya digunakan saat ini pada e-commerce ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada text mining. Jadi text mining ini adalah proses mengambil informasi berkualitas tinggi dari teks. Nah, di sini dia menggunakan NLP atau Natural Language Processing. Jadi dia adalah bagian dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berhubungan dengan bahasa manusia.
Nah, kegunaan text mining di sini ada untuk sentimen analisis, jadi memeriksa nada emosional dalam data teks dan memastikan apakah data tersebut netral, positif, atau negatif. Kemudian ada name entity recognition, jadi entitas bernama seperti individu, grup, lokasi, dan tanggal ditempatkan dan diekstraksi dari data teks menggunakan text mining. Atau text summarization, jadi kita mengekstraksi informasi paling penting dari sejumlah besar teks, lalu mereduksinya menjadi ringkasan singkat. Nah, data mining versus dengan text mining. Nah, kalau data mining, kita mengolah data struktur dalam bentuk label yang memiliki atribut dan kelas. Nah, kalau text mining, kita mengolah data tidak terstruktur dan semi terstruktur dalam bentuk teks, web, social media, untuk mendapatkan wawasan, tren, dan pola yang berharga. Gitu. Jadi kalau data mining udah ada data terstruktur ya. Kalau text mining dari misalnya cuitan Twitter atau berita di media, seperti itu. Ini adalah contoh kasus text mining, yaitu ada penyaringan dan organisasi email. Jadi kita mengkategorikan ini emailnya spam atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah proses dari text mining. Yang pertama ada text transformation, kemudian ada text pre-processing, ya. Kemudian ada feature selection, jadi menseleksi fitur yang didefinisikan sebagai proses penguraian input, pemrosesan, atau pencarian sumber informasi penting. Dan data mining, yaitu prosedur text mining digabungkan dengan proses konvensional dan evaluasi. Ini adalah text mining dalam Python ya. Jadi di sini ada teksnya. Nah, jadi data processing-nya adalah tokenisasi, jadi proses memecah string menjadi token yang pada gilirannya merupakan struktur atau unit kecil. Nah, tokenisasi ini melibatkan 3 langkah, yaitu memecah kalimat kompleks menjadi kata-kata, memahami pentingnya setiap kata, sehubungan dengan kalimat tersebut, dan akhirnya menghasilkan deskripsi struktural pada kalimat masukan. Ya, jadi di sini teksnya. Nah, kemudian kita pakai NLTK tokenize, terus kita akan import word tokenize. Jadi di sini akan dibagi-bagi menjadi token-token ya, ada banjir, yang menangani kota Semarang, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada streaming bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan Python sastrawi, streaming dengan NLTK di sini dengan bahasa Inggris. Di sini ada filtering, ya. Nah, di sini apakah kita memerlukan semua tahapan pada text processing? Tidak ada aturan pasti ya untuk menggunakan tahapan pada text processing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk